The new mobile application RRI Playgo. Dapatkan fitur-fitur baru di New RRI Playgo. Daftarkan akun dengan nomor handphone atau email untuk menikmati semua fitur dan konten yang ada dalam aplikasi RRI Playgo. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh program jaringan RRI yang disertai dengan fitur live chat untuk berinteraksi dengan penyiar atau sesama pengguna. Dengarkan musik favorit melalui playlist dengan berbagai genre dan dekade koleksi kami. Simak berbagai siniar dan berita dalam bentuk podcast audio dan video. Dapatkan beragam berita terkini. RRI Playgo kini dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan pengguna untuk saling follow, like, comment, dan sharing konten. RRI Playgo menyediakan fitur favorit sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses kembali konten yang disukai di menu library. Download RRI Playgo terbaru di Google Play Store dan Apple Store. RRI Playgo, play, enjoy. 97,6 FM Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat ini kita masuk pada pukul 20:29 waktu Indonesia Tengah. Kami hadir dalam program Kiprah Indonesia. 97,6 FM Pro 1 RRI Samarinda. Kiprah Indonesia. Mendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, sampah plastik masih menjadi salah satu masalah utama yang ada di perairan dunia, termasuk di Indonesia dan juga dalam hal ini di Kalimantan Timur. Sampah plastik ini merupakan permasalahan yang sangat sulit dikendalikan karena penggunaannya sangat banyak, kemudian pembuangannya juga yang masih sembarangan, dan kurang adanya pengelolaan limbah plastik yang dapat mengurangi jumlahnya di alam. Dan sebagian dari sampah plastik ini, pendengar, merupakan sampah plastik yang berukuran kurang dari 5 mm yang disebut dengan mikroplastik. Pendengar, kami hadir dalam program Kiprah Indonesia dengan tema kita pencemaran mikroplastik di daerah perairan sekitar kita. Bersama narasumber kita yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Samarinda, ada Bapak Hamdani SPMSC Pihadi, dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unmul Samarinda. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Hamdani. Waalaikumsalam Mas Fadel. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, meskipun cuacanya hujan. Iya. Alhamdulillah bisa hadir Pak di studio Pak ya. Terima kasih. Ya, terima kasih sebelumnya Pak sudah berkenan hadir ini untuk acara kita Kiprah Indonesia pada malam hari ini. Sama-sama. Pendengar, Anda juga nanti dapat berpartisipasi. Dua line telepon nanti kami buka, 736566 743495, serta line SMS dan WhatsApp 0811 55444976. Anda juga dapat menyaksikan acara kita secara langsung pada malam hari ini. Silakan di Facebook RRI Pro 1 Samarinda. Dan tadi sempat kami ngobrol pendengar bersama narasumber kita, ada Pak Hamdani, bahwa memang ya pencemaran plastik di laut ini mendapat perhatian besar ini dari sidang PBB tentang lingkungan keempat di Nairobi, Kenya. Dan perdebatan berkutat dari larangan penggunaannya, daur ulang hingga inovasi teknologi untuk mencari material baru ramah lingkungan. Dan sebagai negara kepulauan, pendengar, Indonesia bisa menjadi sumber masalah atau bagian dari solusi untuk mengatasi masalah ini. Begitu ya Pak ya? Betul. Baik, Pak Hamdani, apa memang benar kondisinya seperti itu? Apakah memang kondisi di Indonesia termasuk juga di Kalimantan Timur keberadaan plastik ini menjadi permasalahan yang sangat rumit saat ini Pak? Ya, Mas Fadel. Jadi Indonesia itu juga menghadapi hal yang sama dengan negara-negara lain. Kita menghadapi masalah bagaimana mengelola sampah plastik, dan memang akhir-akhir ini pembicaraan soal sampah plastik ini menjadi semacam isu yang seksi begitu. Iya. Jadi pembicaraan ini mungkin jadi seperti membicarakan tentang perubahan iklim. Kemudian juga bagaimana penurunan biodiversitas ini jadi banyak dibicarakan belakangan ini. Berbicara masalah sampah plastik, khususnya nanti mikroplastik, kita memang perlu menyadari ya kehadiran plastik ini memang di awal itu dianggap sebagai hal dan mungkin sampai sekarang ya sebagai berkah juga kepada manusia. Mungkin kalau kita duduk di sini kita bisa lihat barang-barang apa sih yang
tidak plastik ya, banyak Umumnya sekali plastik, Pak ya. Jadi eh, plastik sebenarnya bukan hal baru, itu diciptakan pertama kali itu di tahun 1907. Jadi di tahun itulah pertama kali polimer sintetik plastik itu dibuat dan untuk kepentingan komersial. Namun demikian tidak serta-merta langsung banyak digunakan oleh masyarakat. Bukan sampah. Jadi materi plastik ini baru mulai diproduksi secara massal itu mungkin sekitar 1950-an. Jadi setelah Perang Dunia Kedua berakhir. Dan Di situ mulai, Pak ya. betul. Jadi dari situ mulai banyak digunakan. Mungkin kalau saya mengingat-ingat dan juga mungkin Mas Fadel waktu kecil mungkin plastik tidak sebanyak seperti saat ini. Benar, apalagi di eranya rekan saya nih, ada gatekeeper saya nih, ada rekan Ria Arda nih. Betul, jadi saya juga masih ingat mungkin dulu masih ada kita menemukan bungkus nasi itu totally daun begitu ya. Betul. Sekarang itu hampir sulit kita mendapatkan, pasti ada kertas nasi, ada plastiknya di situ ya. Jadi memang kehadiran plastik ini mengubah hidup kita. Hampir di semua lini kita menggunakan plastik. Dan sebenarnya ini cukup bermanfaat ya. Cukup bermanfaat, Betul, tapi artinya, kalau misalnya tidak bijak menggunakannya, betul. itu tadi pencemaran. Apalagi itu menyangkut sampah, menyangkut bahan plastik sekali pakai. Iya. Jadi kalau di komputer monitor ini ada plastik, ini digunakan bertahun-tahun, sebetulnya hal yang wajar. Iya. Tapi kalau plastik sedotan digunakan hanya dalam 1 Sekali menit, pakai, selesai kemudian masuk ke lingkungan, itu akan kita bisa hitung berapa banyak yang mubazir akan. sekali ya Pak ya. Wow, dan produksi plastik dari pabrik yang awalnya sekitar tahun 1950-an sampai sekarang sudah tidak bisa dikendalikan untuk memproduksi ya Pak ya. Betul. Baik, pendengar kami sudah buka 2 line telepon untuk Anda, silakan di 736566 743495. Lalu kita masuk ke mikroplastik. Tema bahasan kita malam hari ini Pak. Mikroplastik, apakah ini sama seperti plastik yang sudah kita saksikan saat ini banyak di mana-mana berhamburan, atau seperti apa sebenarnya mikroplastik ini, Pak? Baik, jadi produksi plastik ya sebelum sampai ke mikroplastik itu di tahun 2015 saja itu sudah mencapai 320-an juta ton per tahun. Itu di tahun 2015. Dan 50% dari produk itu per tahun itu adalah plastik sekali pakai. Iya. Dan ini yang menyebabkan banyak sekali sebenarnya akhirnya plastik ini berakhir di lingkungan sekitar kita. Nah, plastik juga mengalami degradasi dan dekomposisi seperti bahan-bahan lain. Tetapi plastik ini perlu waktu yang lebih lama, Mas Fadel. Iya. Untuk bisa terdegradasi. Dan ini sebenarnya yang juga menjadi masalah. Jadi artinya sifatnya yang persisten itu tadi, itu akan punya dampak kepada lingkungan. Sebagian itu akhirnya akan terdegradasi, terdekomposisi menjadi partikel yang lebih kecil. Ini karena banyak proses ya, proses fisik, kimia yang dialami oleh plastik yang ada, sampah plastik yang ada di lingkungan, sehingga akhirnya menjadi pieces yang lebih kecil, jadi besar, jadi kecil sampai akhirnya ada butiran-butiran kecil. Dalam bentuk partikel yang kecil, ini menjadi sebuah ancaman sebetulnya. Karena dengan bentuk yang kecil ini juga akan lebih mudah masuk ke dalam biota, perairan, dan juga sebenarnya akhirnya manusia, masuk gitu kepada manusia. Karena memang sulit untuk dilihat akhirnya dengan ukuran di bawah 5 mm tadi, apalagi dia rentangnya 5 mm sampai 1 mikrometer itu sekitar 0,001 mm. Dan di ukuran itu sudah sulit untuk dilihat dengan kasat mata. Artinya kita harus melihat dengan mikroskop. Jadi jumlah yang banyak itu ya kita tidak bisa dengan mudah untuk menghindarinya. Jadi itu dimakan oleh biota dan akhirnya kita juga ikut memakannya. Kalau plastik yang secara utuh mungkin kita gampang melihatnya, bisa ambil buang ke tempat sampah gitu Pak ya. Tapi kalau dengan ukuran seperti berapa, 2,2 mikro tadi?
Ya, mikrometer, 1 mikrometer itu 1 mikrometer. 0,01 Ini milimeter. kita nggak tahu nih apakah sudah ada ikut kita minum atau seperti apa gitu Pak ya. Hampir dipastikan iya, kita itu sudah juga pasti mengkonsumsi itu. Iya, baik. Ya, pendengar kita sudah buka ya di dua line telepon, silakan di 736566743495, line SMS WA juga sudah kami buka, silakan di 0811 55444976. Baik. Untuk prosesnya ini Pak Hamdani, seperti apa proses adanya mikroplastik ini di sekitar kita khususnya di perairan kita yang mungkin perlu dipahami oleh masyarakat kita agar paling tidak bisa lebih sadar lagi tentang sampah plastik ini, Pak. Betul. Jadi kekhawatiran akan mikroplastik itu jelas tidak lepas dari sampah plastik. Jadi benar sekali tadi ini memang perlu upaya yang Edukasinya, sebenarnya Pak, ya? ya edukasi dan tanggung jawab semua pihak. Iya. Artinya untuk bagaimana kita mengurangi masuknya sampah plastik ini ke lingkungan. Jadi harus ada manajemen pengelolaan sampah dan lebih dari itu ya upaya kita untuk tidak menambah sampah Iya. di lingkungan dengan mengubah gaya hidup kita misalnya ya, menggunakan tadi sedotan plastik kita ubah. Ya kalau tidak perlu pakai sedotan kenapa tidak langsung minum saja gitu. Nah, itu dia. Pakai gelas. Tapi terkadang Pak, kita kalau misalnya makan di satu tempat ya, kita pesan minum, secara otomatis sudah ada nih, kita mau menolak seperti apa lagi nih gitu ya. Betul. Itu artinya memang perlu pelibatan berbagai pihak. Jadi tidak hanya individu, tetapi juga pelaku usaha dan juga tentunya pemerintah. Ya hampir semua kalangan ini harus menyadari itu. Iya. Betul. Makanya memang edukasi dari radio, televisi itu perlu. Termasuk juga mungkin untuk belanja di pasar-pasar tradisional. Kalau mungkin di tempat-tempat yang sudah di mana outlet-outlet yang sudah di ini modern, kita sudah diarahkan menggunakan bawa kantongan sendiri atau tas belanja kertas ya. Nah, tapi kalau di pasar tradisional Pak, secara otomatis beli satu aja sudah kantongan plastik gitu ya. Betul. Ada penelpon kita Pak yang sudah terhubung, kita sapa dulu. Dengan siapakah? Rekan Ria Arda? Pak Rian di Balikpapan ini, Pak Hamdani. Kita sapa. Selamat malam Pak Rian. Selamat malam Bung Pades. Selamat malam Pak siapa tadi? Pak Hamdani. Pak Hamdani, apa kabar? Ya, Sehat selalu tentunya. alhamdulillah. Sehat Pak ya? Oke, baik. Silakan Pak Rian, ada Pak Hamdani. Saya ada mengetahui melihat gitu kan di televisi segala macam pemberitaan itu di Sumatera Barat itu ada semacam para nelayan begitu kan, artinya tuh musim angin ini ndak mencari ikan ndak bisa, jadi mencari plastik begitu Bung Pades. Oke. Jadi lautnya otomatis kan jadi bersih. Kalau dihitung-hitung sama seperti di mana itu Sendawar sana yang di batu bara yang 1 tonnya sekitar 25.000. Jadi lebih baik mencari plastik juga 1 tonnya 25.000 itu tuh. Malah bersih lautnya, tidak merusak. Nah, itu kira-kira mungkinkah diadakan di Samarinda gitu atau di Kaltim ya Pak Rian? Ya? Oke, baik Pak Rian. Bapak Siap. bagaimana caranya supaya ada pengumpulnya untuk mendaur ulang dan mencontoh yang untuk kebersihan laut itu tadi. Baik. Nilainya kurang lebih juga seperti batu bara, tidak merusak. Siap. Daratannya mungkin itu solusi salah satunya. Baik, terima kasih Pak Terima Rian. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam, wabarakatuh. Pak Rian. Nah, ini gambaran di Sumatera Barat katanya Pak, sudah menjalankan program ini. Mungkin kalau pas musim gelombang atau apa mereka nggak bisa mencari ikan ya, akhirnya mereka mencari plastik Pak. Bersih lautnya Pak. Kira-kira di Kalimantan Timur bisa nggak diterapkan seperti ini Pak? Ya, saya pikir ini menarik ya. Iya. Artinya memang realitas bahwa sampah apapun yang dihasilkan di daratan itu at some point itu akan end up di lautan. Jadi tidak heran kalau kita akhirnya melihat orang pada mengumpulkan sampah plastik karena punya nilai ekonomis Betul. di perairan di lautan. Saya pikir ini upaya yang tepat ya, artinya ada sirkular ekonomi di sana bisa mengurangi sampah karena memang begini, masalah sampah plastik di lingkungan akuatik atau perairan itu punya upaya yang lebih berat sebenarnya ketimbang mengatasi sampah yang ada di daratan ya. Kalau kita bicara sampah di laut ya, kalau
kita perlu menyelam, Betul. perlu upaya-upaya Pakai alat paling tidak ya? dan itu luar biasa, artinya effortnya itu jauh lebih tinggi. Makanya kita harus mengingat itu, artinya janganlah kita membuang sampah di laut karena Tapi kira-kira upaya pembersihan itu sangat sulit gitu. mungkinkah Pak dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unmul Samarinda ini untuk menginisiasi program seperti ini, Pak? Saya pikir itu sangat mungkin ya dalam program-program pengabdian kepada masyarakat, mengingatkan atau memberikan masukan kepada masyarakat, sekaligus kita juga terlibat dalam upaya-upaya pembersihan laut. Saya pikir sudah ada juga beberapa rekan kita. Atau mahasiswa mungkin yang digerakkan untuk situ, Pak? Betul, betul. Dan kita inginnya justru juga mahasiswa dan masyarakat, karena yang akan punya efek jangka panjang tentunya masyarakat di kita semua gitu ya. Iya, karena ini untuk kepentingan kita semua ya Pak ya. Betul, betul. Oke, baik pendengar itu ya Pak ya. Mudah-mudahan deh nanti ada Pak Hamdani nanti yang akan menginisiasi hal ini bersama teman-teman dari mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unmul Samarinda. Ya, pendengar, kita buka kembali dua line telepon 736566 743495. Line SMS WA silakan pendengar 0811 5544 976. Pak Hamdani, kita jeda sejenak. Dan pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Kiprah Indonesia Pro 1 RRI Samarinda. Kak, akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak. Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi? Oh, gitu ya, Kak? Masa sih? Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek? Ih, ngeri ya, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya. Wow, kiapa kok ngana buang sampah di laut? Opo, kok kiapa so? Terserah pak kita kuat. Cuma buang sampah le su baking takan cimpangana. Yang lagi laut peluas begini. Laut itu harus torang jaga wau, supaya dapat lia bersih, deng itu biota laut nyandak mau mati. Karena nyandak sayang pat orang pe nelayan-nelayan, dorang pe mancari itu kasiang. Oh iyo, masa le? Sampah tidak hanya mencemari lautan, tapi juga membahayakan kelangsungan makhluk hidup. Kiprah Indonesia. 97,6 FM Pro 1 RRI Samarinda. Pendengar, masih dalam program Kiprah Indonesia. Masih bersama narasumber kita, ada Bapak Hamdani SPMS PhD, dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unmul Samarinda. Dan dialog ini pendengar merupakan kerjasama program RRI Samarinda bersama Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unmul Samarinda. Baik Pak Hamdani, kita lanjutkan kembali obrolan kita ya. Tadi ya, ini harapan Pak Rian dan juga mungkin bukan hanya Pak Rian ya Pak ya. Berharap semua masyarakat kita berharap agar ada gerakan untuk mengadopsi apa yang sudah dilakukan di Sumatera Barat ini. Baik Pak Hamdani, kita masuk ke pembahasan berikutnya nih mengenai dampak dari mikroplastik terhadap biota air. Termasuk juga ada yang saya ingat ini pada salah seorang pecinta ikan lumba-lumba, ikan lumba-lumba ya, yang ada di perairan Sungai Mahakam, ikan pesut. Ya, lumba-lumba. Betul. Ibu Daniel. Nah, ini kira-kira apakah sampah-sampah termasuk juga mikroplastik ini sangat berdampak terhadap biota sungai, biota perairan dan juga makhluk lainnya termasuk kita manusia. Seperti apa dampaknya langsung, Pak? Baik. Mikroplastik karena ukurannya kecil. Jadi kita menganggapnya itu surface area atau permukaannya itu lebih luas ketimbang satu cang plastik gitu. Beberapa penelitian itu menunjukkan bahwa potensi bahaya plastik kepada biota itu, khususnya mikroplastik, itu muncul dari bahan-bahan aditif atau bahan tambahan
ketika plastik itu dibuat. Mungkin Mas Wadel bisa mengenali plastik di sekitar kita seperti botol minuman, kemudian plastik yang ada di monitor. Itu punya karakteristik yang berbeda-beda. Nanti ada plastik yang lentur, ada plastik yang kaku, ada plastik yang tahan panas. Sehingga disebutkan jumlah kombinasi polimer sintetik tadi dengan bahan-bahan aditif yang membentuk plastik itu seperti yang diinginkan oleh produsennya itu ada ribuan. Nah, kekhawatiran itu muncul ketika plastik itu dikhawatirkan akan melicing atau melepaskan bahan-bahan aditif itu tadi. Ya, bahan kimia yang ada dalam kandungannya itu. Yang ya? dalam kandungan itu tadi ketika, apalagi tadi surface area-nya sudah semakin besar ketika dalam bentuk partikel yang lebih kecil. Jadi beberapa penelitian yang sudah dilakukan meskipun ini masih terus berkembang, itu menunjukkan bahwa ada gangguan pertumbuhan pada ikan-ikan yang baru menetas, kemudian gangguan reproduksi, kemudian gangguan untuk menghindari predasi, karena ikan tentunya ada juga ikan predator, ada yang ikan yang dimangsa. Jadi kemampuannya untuk menghindari predator itu menjadi semakin lemah, yang pada intinya itu akan mengganggu sebenarnya populasi. Tergantung ya, betul. Jumlah ikan-ikan. Jadi artinya ini dampaknya ini tidak secara langsung ya Pak, secara perlahan berarti Pak ya? Betul. Jadi itu dampak ekologis ke lingkungan. Meskipun juga ada dampak-dampak lain yang akan menyusul karena tentunya ini ada biomagnifikasi kan ya, artinya ikan mungkin saja kita makan dan dalam waktu lama kalau kita juga ikut mengkonsumsi itu mungkin akan juga terdampak. Jadi di dalam plastik itu ada bahan monomer yang disebut monomer. Jadi monomer ini sudah positif, dia adalah bahan yang karsinogen. Ya, artinya bahan yang punya potensi menyebabkan kanker. Di samping juga toksik lain tentunya yang muncul. Ya, jadi penelitian ini masih terus berkembang dan tingkat bahayanya ini akan sangat, spektrumnya akan luas karena sekali lagi kombinasi antara polimer tadi dengan bahan aditif itu sangat banyak, sangat ribuan. Banyak, iya. Dan apabila itu berpaparan dengan itu terus secara tidak langsung, lama-lama akan semakin banyak berarti dalam kondisi sangat mungkin. Jadi bottom line-nya ya, apapun sebenarnya yang masuk ke dalam tubuh kita, kalau itu bukan hal yang alami, kita patut waspada. Karena itu bukan jadi hal yang... inikah kira-kira yang termasuk penyebab menjadi mungkin karena mengkonsumsi plastik yang tidak kita sadari, usia manusia juga semakin berkurang ya Pak Hamdani kira-kira? Sangat mungkin ya, artinya mungkin perlu penelitian lebih lanjut, tapi jelas ya, artinya hal-hal antropogenik, hal-hal yang dibuat oleh manusia belakangan itu ternyata merendahkan atau mengurangi kualitas hidup manusia ternyata. Mengurangi kualitas hidup manusia. Dan mungkin salah satunya plastik begitu. Betul. Termasuk juga dampaknya terhadap lingkungan, Pak. Betul. Iya. Pendengar, kita masih ada waktu ya, silakan. Dua line telepon masih kami buka di 7365666 743495 serta di line SMS WA silakan pendengar di 0811 55449976. Sekali lagi untuk Anda yang ingin menyaksikan langsung acara kita pada malam hari ini, silakan di Facebook RRI Pro 1 Samarinda. Ya, dampaknya terhadap manusia termasuk juga biota air ya Pak ya. Ini sangat berbahaya. Dan selain itu juga terhadap lingkungan. Nah, untuk lingkungan ini sendiri, kita kan tahu Pak bahwa berbagai upaya sudah dilakukan pemerintah ini, termasuk merubah kebiasaan masyarakat belanja menggunakan ini. Kira-kira gerakan seperti apakah memang belum cukup ya Pak ya? Ini memang masalah besar ya, multidimensional. Karena kalau saya cuma menginformasikan, ya, ada juga bahan-bahan yang selama ini toksik dan akhirnya itu di stop oleh sebuah konvensi. Jadi ada persistent pollutant yang mungkin kalau pernah dengar DDT, itu semacam bahan pestisida yang dulu digunakan tetapi sudah di-ban sekarang. Kemudian juga ada PCB. Nah, bahan-bahan ini
dulu dia sering banyak digunakan, tetapi punya sifat yang hampir tidak bisa atau perlu waktu lama untuk terurai di lingkungan, sehingga masuk ke dalam tubuh. Nah, bahan-bahan ini sudah lama di stop. Nah, plastik itu akan menghadapi punya case yang sama, tetapi perlu diingat kita tidak pernah men-stop plastik. Betul. Sehingga plastik itu akan tetap bertambah. Jadi kita memang perlu ada upaya khusus begini untuk bagaimana sih mendaur ulang paling tidak, Pak. mendaur ulang, kemudian merubah gaya hidup kita menjadi less plastik begitu ya. Utamanya plastik-plastik yang sekali pakai begitu. Untuk sekali lagi tidak menumpuk ini di lingkungan kita. Karena itu jumlahnya sudah luar biasa. Kalau kita jalan-jalan ya ke lingkungan perairan, ke laut itu wah plastik sudah di mana-mana ya, seperti sudah bahkan ahli geologis terbaru itu menganggap lapisan geoplastik itu sebagai penanda bahwa ini adalah lapisan bumi terkini kalau ada plastiknya begitu. Iya. Saking itu Banyaknya sudah luar itu, Pak. biasa banyak. Iya. Kalau misalnya habis hujan biasanya agak ada genangan di paret-paret itu, kalau misalnya kita sudah lihat di sedikit mungkin ada terbendung paretnya, yang numpuk pasti plastik, Pak ya. Betul. Itu tidak bisa dipungkiri, Pak ya. Memang itu adalah kondisi kenyataannya. Betul. Nah, bagaimana Pak upaya kita di samping yang sudah dilakukan oleh pemerintah membiasakan belanja dengan menggunakan ini, tidak menggunakan plastik. Kemudian juga himbauan juga mungkin ada yang disampaikan dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Bapak selaku dosen di sana, kira-kira apa yang harus kita lakukan lagi, terutama juga untuk mahasiswa-mahasiswa kita sebagai generasi penerus ke depan? Ya, kita menyadari upaya pemerintah daerah sebenarnya juga sudah ada ya, seperti Kota Samarinda, setahu saya itu punya perwali nomor 1 tahun 2019 kalau tidak salah, itu tentang pengurangan penggunaan kantong plastik. Makanya dengan perwali itu kita jadi terbatas menggunakan kantong plastik. Tapi itu nggak terawasi ya Pak ya? Sekarang muncul lagi ya Pak ya? Betul. Dan sebenarnya di dalam perwali itu yang tertulis adalah kita itu juga diberikan akses, artinya pengguna pelaku usaha itu berkewajiban memberikan kita kantong plastik yang ramah lingkungan. Dan itu sepertinya juga tidak dibuat. Artinya ada gap di situ masih sedikit. Oke, baik Pak. Ada himbauan untuk masyarakat kita Pak agar kita kembali membangun kesadaran agar keberadaan plastik ini paling tidak bisa sedikit demi sedikit berkurang Pak. Betul. Mungkin saya hanya bisa, salah satunya yang bisa saya sampaikan di sini adalah kita bisa start dari diri kita sendiri ya. Kemudian juga kepada keluarga kita, agar kita bisa mengajarkan kepada generasi muda, anak-anak kita, bagaimana kita bisa mengurangi plastik yang ada di lingkungan. Jadi mengubah gaya hidup kita. Kemudian juga mereka perlu tahu kondisinya sudah demikian, dan juga dampak-dampak apa yang negatif yang mungkin terjadi itu juga sejak dini harus kita beritahu kepada generasi muda, kepada anak-anak kita. Baik. Satu lagi Pak. Silakan. Agar biota air, biota laut kita juga terlindungi. Ada himbauan kepada masyarakat kita, terutama mungkin masyarakat pesisir. Ya, ini memang masalah yang apa ya? Karena habitat mereka betul, kita cemari. Ya, kami sendiri sebenarnya melakukan penelitian juga di laut dan di sungai saat ini di Karangmumus. Jadi kita menemukan jumlah konsentrasi mikroplastik itu yang kalau dibanding dengan banyak penelitian secara global, itu relatif lebih tinggi di air dan di biotanya. Jadi itu patut kita waspadai. Jadi saya pikir masyarakat perlu tahu itu, bahwa ini kondisinya sudah boleh dikatakan emergency. Jadi ya kita tetap masih bisa tentunya mengkonsumsi ikan. Tapi everybody harus tahu bahwa apa yang kita makan ini mulai sudah terkontaminasi, sehingga ya kita semua harus ikut ambil bagian dalam mengurangi ini. Ya, kalau misalnya tidak keterlibatan kita lagi, kita siapa lagi Pak ya? Betul. Ya, artinya kalau misalnya kita nggak terlibat dalam hal ini, ya lama-lama kalau kita akan terus mengkonsumsi ini yang sudah terkontaminasi. Betul. Ini.
Apalagi tidak ada penghentian produksi plastik akan terus ada. Akan terus Jadi harus ada. ada kebijaksanaan kita untuk menggunakan Ya, itu. tadi karena kita masih ada waktu ya, rekan Ria. Satu lagi ini, karena sempat tadi Pak Hamdan menyebutkan ada penelitian dilakukan di Sungai Karangmungus. Ini sudah upaya terus dilakukan oleh gerakan memungut selai sampah di Sungai Karangmungus bersama Bang Misran ini. Ini gimana Pak? Kira-kira upaya ini apakah bisa secara berkelanjutan atau mungkin bisa gimana nih Pak untuk usaha yang sudah dilakukan ini Pak? Jadi upaya-upaya swadaya yang dilakukan oleh masyarakat itu patut kita apresiasi tentunya. Jadi seperti apa yang dilakukan oleh Bang Misman ini ya alhamdulillah cukup diketahui banyak pihak ya. Termasuk di kampus juga saya rasa beliau pernah juga diundang untuk berbagi. Dan ya kita harus mengapresiasi upaya-upaya ini. Dan karena cukup membanggakan ya jika ini datangnya justru dari masyarakat gitu, artinya dan itu yang kita harapkan lebih genuine begitu ketika kesadaran itu muncul. Ada yang masih peduli Pak ya, Betul, dan ada yang merawat Sungai Karangmungus dan bahkan sampai mendirikan sekolah Karangmungus di sana. Betul. Luar biasa. Ya mudah-mudahan gerakan memungut selai sampah di Sungai Karangmungus yang tagline-nya dari seorang Bang Misman ini terus bisa dilestarikan ya Pak ya, dan terus didukung oleh masyarakat kita. Termasuk juga upaya dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan yang ternyata juga turut andil dalam upaya kita mengurangi sampah di Kalimantan Timur. Pak Hamdani, terima kasih banyak Pak Hamdani sudah hadir di RRI pada malam hari ini. Sama-sama, terima kasih. Mudah-mudahan nanti pada pertemuan berikutnya masih bisa kita bahas lagi hal-hal yang menarik lainnya. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Hamdani. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, hingga di sini program Kiprah Indonesia untuk edisi hari ini, Senin 14 November 2022, bersama saya Muhammad Fadil dan rekan saya Gatekeeper Haria Arda mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiprah Indonesia.